terkasih dalam Kristus, selamat Pesta Paskah. Kita bergembira bersama karena Perang Paskah telah tampak bagi kita. Kristus merupakan satu-satunya penghubung yang mempersatukan kembali manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Perayaan ini merupakan peringatan akan kebangkitan Kristus dan sebagai hari penyelamatan bagi kita manusia. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut untuk selama-lamanya. Bersama dengan Kristus, kita pun bangkit untuk menata suatu kehidupan yang baru. Marilah kita bergembira bersama, memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan dengan berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Nyanyikanlah lagu syukur.
Tuhan Yesus, karena Dia menjadi usul dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, mama, dan bapa sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengimani kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Haleluya, pujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, mengawali Tuhan misa kudus ini kita menyadari dahulu segala kekurangan, keterbatasan dan kelalaian kita. Kita mohon ampun sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci ini.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dia, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri gelap, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan.
yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, kakek, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Inilah hari raya terbesar kita yang juga menjadi peristiwa iman yang menggembirakan. Kalau kita merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus ini, kadang kita merasa heran dan kagum. Kalau peristiwa kelahiran itu menjadi biasa dalam hidup kita, peristiwa kebangkitan justru adalah peristiwa yang langka. Peristiwa ini tidak dijumpai dalam keyakinan yang lain. Hari ini Injil mengisahkan tentang kebangkitan Yesus. Para murid digerakkan oleh Allah untuk datang dan melihat, serta kemudian menjadi saksi dari kebangkitan putranya. Inilah puncak keselamatan yang diwartakan kepada kita semua hingga saat ini. Namun perlulah kita juga mengingat bahwa Paskah, yaitu kemenangan Yesus atas maut, juga diawali oleh penderitaan yang amat berat. Ia harus mengalami sengsara, disalibkan di palang penghinaan dan wafat. Rangkaian peristiwa sengsara Yesus ini kita kenangkan dalam hari Jumat Agung. Tanpa sengsara tidak akan ada kebangkitan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Peristiwa Paskah yang kita rayakan hari ini juga membuka hati untuk melihat mutu hidup kita. Selain itu, kita juga diajak untuk mengimani bahwa kelak kita juga akan dibangkitkan dan hidup bahagia selama-lamanya bersama Bapa di surga. Syaratnya, kita harus memperbaiki mutu hidup kita. Kita bisa
lagi isi kitab suci dan ucapan Yesus sendiri bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Perasaan sedih yang dalam karena kehilangan orang yang kita cintai, atau karena diterpa banyak cobaan dan penderitaan, seringkali juga membuat iman kita mati. Mata kita tertutup untuk melihat secercah harapan akan keselamatan. Belajar dari pengalaman Maria Magdalena dan murid-murid Yesus tadi, hendaknya kita melihat setiap pengalaman hidup kita dalam peran Kristus yang telah bangkit, bahwa akhir dari setiap penderitaan dan cobaan yang kita alami bukan lagi merupakan kehambaan dan kefanaan, tetapi kemuliaan kebangkitan Yesus yang membawa kita pada kehidupan kekal dan kebahagiaan abadi. Di dalam Kristus yang bangkit, kita menemukan harapan akan akhir yang bahagia. Kita mohon rahmat dan kekuatan dari Tuhan agar kita sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Haleluya. Amin. Kita bangkit. Oh
Sebab Kristus adalah korban Paskah kami, sudah dikurbankan, dan kini bangkit dengan jaya. Dia domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan nafas ia menghancurkan kematian. Dengan kaki ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermana memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Benedictus qui veni, Benedictus qui veni, Benedictus qui veni, Domine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis. Administrator Apostolik Uskupan Agung Kupang Petrus Turan, Uskup Agung terpilih Hieronymus Makedoni, dan para penjaga iman yang benar Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yusuf mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius,
Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Maka kami mohon, pimpinlah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadahkan ke langit kepada-Mu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah merasakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian kurban murni, kurban kudus, kurban tanpa noda,
dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan mencari iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Da propitius pacem indiemus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et a omni perturbatione securi, expectantes beatas te, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
pintu gerbang keselamatan, pujilah Dia selama-lamanya. Di
bersyukur pada Tuhan di hari indah dan mulia. Ya, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau harui dengan perayaan Misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Misa hari Raya Paskah 31 Maret 2024. Pertama, Misa Paskah kedua pukul 7. Kor Sekami Paroki Sponsor Sekami Wilayah 1. Petugas Institusi. Komentator Febrian Jogjakarta. Bacaan Halen Naik. Pemazmur Brigita Nino. 2. Pembersihan gereja dan tanggungan kor untuk minggu depan. Pembersih gereja bagian dalam KUB Ratu Para Malaikat. Pembersih halaman depan gereja, toilet dan samping Peta KUB Ratu Surga. Pembersih aula paroki, toilet samping Pembersih serta pangkas dipuji seputaran kantor sekretariat paroki KUB Santa Teresia Anak-anak Yesus. Misa kedua, misa pertama pukul 6.30. Kor OMK Ambros, organis Bapak Andelu, bersiap-siap KUB Santa Maria Fatima. Misa kedua pukul 8.30. Kor KUB Santa Teresia Anak-anak Yesus, organis Saudara Floripoten, bersiap-siap KUB Santo Petrus Paber. Misa ketiga pukul 16.30. Kor KUB Rosanistika, organis Bapak Jelake, bersiap-siap KUB Santa Mater Sintiolata. Kegiatan minggu ini, Rabu 3 April 2024 pukul 8, geladi kita pasangan Daniel dan Sherry. Jumat 5 April 2024 pukul 10, pemberkatan nikah pasangan Damian dan Sherry. 4. Panggilan nikah untuk 3 kalinya. Damianus Kause akan menikah dengan Sherry Subini Benu. Rodi Yanto Banwe akan menikah dengan Adolfina Yasita Kese. 5. Seksi Usaha Dana MKRI Matros melakukan pencarian dana dengan menjual rantangan sayur dan lauk dengan harga 10.000 sampai dengan 20.000 di depan gereja. 6. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres TTS bersama seluruh anggota, Bapak Dandim TTS bersama seluruh anggota THS PAM dan semua pihak yang telah menjaga keamanan perayaan Misa Minggu Paskah. 2. Kepada Kor Misa kedua wilayah 9. Lektor, Pemazmur, Ajuda, Legio Maria, juga liturgi lainnya yang telah berpartisipasi memberikan perayaan Ekaristi Minggu Paskah ini. Sekian pengumuman atas perhatian umat di Jakarta. Terima kasih. Yang pertama, kami terima kasih untuk panitia Paskah yang telah menyiapkan segala sesuatu dengan baik sehingga perayaan Paskah 2024 ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami terima kasih untuk semua saja yang telah mengambil bagian dalam perayaan Paskah tahun 2024. Semua petugas mulai dari
Alma sampai dengan pagi ini sampai dengan besok nanti, semua persiapan yang saya ikuti semuanya sangat baik dan luar biasa. Kita tetapkan Alma sampai dengan besok nanti. Baik, terima kasih untuk para lektor dan semua petugas liturgi lain yang dengan caranya masing-masing sudah memeriahkan perayaan Paskah tahun ini. Para Juda dan lain-lain, Suster Rita dan teman-teman yang sudah mendekor gereja ini dengan sangat indah, juga kalian terima kasih. Kalau ada yang saya lupa, mohon maaf. Dan yang terakhir sekali, kita menerima berkat Tuhan. Anak-anak yang ada di luar silakan baris di depan gereja, yang ada di dalam gereja di berbaris di tengah. Kita bangkit berdiri untuk